Selamat pagi, jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, baik yang di GKI Layur maupun Bajem Green Wisata. Bertemu kembali dalam acara Sapaan Pagi. Hari ini kita memperingati hari kenaikan Tuhan kita Yesus Kristus. Merupakan salah satu hari raya keagamaan yang patut kita syukuri karena di Indonesia ini dihargai dengan memberikan hari libur. Namun sayangnya banyak dari kita sendiri malah terkesan kurang menghargainya karena jumlah yang beribadah pada hari raya kenaikan biasanya sedikit jika dibandingkan dengan hari raya keagamaan yang lain, yang Kristen maksud saya. Misalnya seperti Natal, Paskah, dan yang lain. Bahkan mungkin lebih banyak yang ada di tempat-tempat rekreasi berlibur namun melupakan untuk beribadah pada hari raya kenaikan ini. Nah, mungkin salah satunya karena kurang terlalu merenungkan atau memahami, menghayati apa manfaat kenaikan Tuhan Yesus Kristus bagi kita dan mengapa kita merayakannya. Karena itu saya mengajak kita untuk membaca satu bagian dari Kisah Para Rasul, pasal pertama, ayat pertama, sampai dengan ayat yang ke-11. Kisah Para Rasul, pasal yang pertama, ayat yang pertama sampai dengan 11 berbunyi demikian. Hai Theophilus, dalam bukuku yang pertama aku menulis tentang segala sesuatu yang dikerjakan dan diajarkan Yesus sampai pada hari ia terangkat. Sebelum itu ia telah memberi perintahnya oleh Roh Kudus kepada rasul-rasul yang dipilihnya. Pada mereka ia menunjukkan dirinya setelah penderitaannya selesai. Dan dengan banyak tanda ia membuktikan bahwa ia hidup. Sebab selama 40 hari ia berulang-ulang menampakkan diri dan berbicara kepada mereka tentang kerajaan Allah. Pada suatu hari ketika ia makan bersama dengan mereka, ia melarang mereka meninggalkan Yerusalem dan menyuruh mereka tinggal di situ menantikan janji Bapa yang demikian katanya. Telah kamu dengar daripadaku, sebab Yohanes membaptis dengan air, tetapi tidak lama lagi kamu akan dibaptis dengan Roh Kudus. Maka bertanyalah mereka yang berkumpul di situ, Tuhan, maukah Engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Jawabnya, Engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Sesudah ia mengatakan demikian, terangkatlah ia disaksikan oleh mereka, dan awan menutupnya dalam pandangan mereka. Ketika mereka sedang menatap ke langit waktu ia naik itu, tiba-tiba berdirilah 2 orang yang berpakaian putih dekat mereka dan berkata kepada mereka, Hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke surga meninggalkan kamu, akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke surga. Demikian pembacaan firman Tuhan. Berbahagia kita yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Haleluya. Jemaat yang dikasihi Tuhan, seperti yang saya sudah ungkapkan di muka tadi, mungkin banyak di antara kita yang kurang terlalu memahami mengapa kita merayakan hari raya kenaikan Kristus bagi kita.
Sehingga ibadah Hari Raya Kenaikan Kristus biasanya hanya dihadiri tidak sebanyak hari-hari raya lain, tidak sesibuk ketika merayakan hari-hari raya yang lain. Nah, untuk itu saya mengajak kita untuk menghayati apa manfaat kenaikan Kristus bagi kita itu melalui apa yang diajarkan di dalam Katekismus Heidelberg. Nah, di sana dikatakan bahwa manfaat kenaikan Kristus bagi kita itu adalah yang pertama, di surga Dia menjadi juru syafaat bagi kita di hadapannya. Nah, luar biasa sekali ini Bapak Ibu, Saudara yang dikasih Tuhan, bahwa Yesus pergi ke surga tidak meninggalkan kita. Dia pergi ke surga namun tetap memperhatikan kita, mempedulikan kita, menyertai kita. Bahkan dikatakan menjadi juru syafaat bagi kita di hadapan Bapanya. Yesus ada di samping Bapanya untuk kepentingan kita. Yesus menjadi pendoa bagi kita, menjadi perantara bagi kita, untuk salah satunya untuk kepentingan kita, dan juga untuk kemuliaan Allah tentunya. Namun dari sudut kita, Yesus sungguh luar biasa. Meskipun secara fisik Dia tidak ada lagi bersama-sama dengan murid-muridnya, dengan kita. Namun ketika di surga, Dia menjadi juru syafaat bagi kita. Itu yang pertama. Yang kedua, adanya daging kita di surga menjadi jaminan yang pasti bahwa Dia sebagai kepala akan menyambut kita, yaitu anggota-anggotanya. Jemaat yang dikasih Tuhan, keunikan Kristus, pribadi Kristus adalah Dia adalah Allah sejati dan manusia sejati. Nah, ketika Dia naik ke surga, Allah sejati dan manusia sejatinya itu tetap melekat. Yesus tetap mengenakan kemanusiaannya, namun kemanusiaan yang sudah diperbaharui. Kemanusiaan yang sudah pernah mati, namun kemanusiaan yang dibangkitkan. Dan itu menyatu di dalam pribadi Yesus Kristus. Nah, artinya ada daging kita yang adalah daging Kristus yang sudah dibangkitkan itu ada di surga. Nah, ini adalah sesuatu yang luar biasa, dan karenanya ini menjadi jaminan bahwa kita memiliki kemungkinan, bahkan kepastian, karena Yesus yang adalah Allah yang sejati dan manusia yang sejati, yang sudah mati dan sudah bangkit itu ada di surga. Dan seperti Yohanes 14 katakan, Dia akan menyambut kita nanti pada waktu kedatangannya yang kedua kali. Kita sebagai anggota-anggota tubuh Kristus yang sekarang ini mewakili Kristus di dunia ini, orang tidak bisa melihat Kristus, tetapi orang melihat tubuh Kristus, yaitu saya dan saudara-saudara ini. Maka kita wajib untuk merepresentasikan hidup Kristus itu dengan makin menjadi serupa dengan Kristus, menduplikasi apa yang Yesus lakukan selama di bumi ini dengan mengenakan daging dan tulang kita ini. Maka kenaikan Yesus Kristus ke surga dikatakan di sini menjadi jaminan yang pasti bahwa Dia sebagai kepala, kita sebagai anggotanya, kita akan disambut. Ada suatu kepastian bahwa kita pun
akan mengalami apa yang Kristus alami, yaitu bersama-sama dengan Bapa-Nya yang di surga. Ketiga, Dia mengutus Roh-Nya kepada kita supaya juga menjadi jaminan bagi kita. Oleh kuasa Roh itu kita mencari perkara yang di atas, tempat Kristus duduk di sebelah kanan Allah, dan bukan perkara yang di bumi. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, sekali lagi Yesus naik ke surga itu tidak meninggalkan kita, melainkan Dia mengutus Roh-Nya yang kudus untuk tinggal diam di dalam diri setiap orang yang percaya, untuk mengingatkan dan mengajarkan segala sesuatu yang pernah diajarkan dan dilakukan oleh Tuhan Yesus Kristus. Dan dengan Roh Kudus yang berdiam di dalam diri kita ini, maka kita berfokus kepada apa yang sudah dilakukan oleh Yesus. Dan meskipun kita hidup di dunia ini, namun fokus kita bukan pada dunia ini. Kita melakukan segala sesuatu yang ada di dunia ini dengan perspektif surgawi, perspektif kekekalan, perspektif surgawi, perspektif kerajaan Allah. Kita sebagai warga-warga kerajaan Allah, kita seperti yang kita doakan dalam doa Bapa kami itu, membawa suasana surgawi turun ke bumi ini, menjadikan kehendak Allah itu terjadi di bumi ini. Kuasa pemerintahan kerajaan Allah itu berlaku di bumi ini. Maka meskipun kita hidup di dunia ini, tetapi fokus kita bukan pada hal-hal yang sementara, tetapi hal-hal yang sifatnya kekal. Karena Kristus ada di surga, maka kita menyetel ulang, menata ulang semua kehidupan kita, sikap, tingkah laku, pikiran, prioritas hidup kita berdasarkan perspektif surgawi. Karena Kristus sudah ada di surga dan kita menunjukkan pandangan mata kita ke sana. Bukan berarti kita menyepelekan atau menegasikan kehidupan kita yang ada di bumi sekarang ini. Justru kita menjalaninya dengan lebih sungguh-sungguh dan lebih bertanggung jawab lagi. Karena kita akan mempertanggungjawabkan semuanya. Dan itu semua kita jalani dengan perspektif surgawi, di mana Kristus ada. Nah, Bapak Ibu, saudara yang dikasihi Tuhan, kiranya hal ini boleh mengingatkan kita bahwa hari raya kenaikan Kristus itu adalah juga hari raya yang penting, karena itu menunjukkan siapa Yesus sesungguhnya bagi kita. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, kami bersyukur bahwa kami memiliki Yesus Kristus yang bukan hanya turun mengenakan daging dan tulang, mengenakan kemanusiaan. Namun kami juga bersyukur itu bukan kata akhir, karena melalui peringatan Hari Raya Kenaikan Kristus, kami diingatkan kembali siapa Yesus Kristus yang sesungguhnya, yaitu kami harus menyembahnya, harus memuliakannya, harus menata ulang hidup kami berdasarkan perspektif surgawi di mana Kristus ada. Bapa, mampukan kami untuk menjadi pelaku-pelaku firman-Mu, dan mohon berkat pertolongan, perlindungan
penyertaan-Mu, khususnya kami di dalam menjalani hari ini, di dalam menghayati hari raya kenaikan Tuhan Yesus Kristus. Kami serahkan doa dan permohonan kami hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Kami bersyukur dan berdoa. Amin. Tuhan menyertai dan memberkati kita. Amin.